sebagai umat Tuhan, kita melihat apa yang terjadi di dalam bangsa Israel itu sesuatu gambaran daripada apa yang terjadi di dalam dunia rohani, di dalam kehidupan gereja pada saat ini. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ke sana dan saya akan sedikit berikan gambaran-gambaran, a bit of some of the pictures that I took, yang saya tergerak untuk membagikan akan hal ini. Di dalam hati, di dalam doa, saya merasa bahwa kita sebagai gereja Indonesia di Amerika tidak secara kebetulan kalau Tuhan izinkan kita berjemaat di tempat ini dan di negara ini. Amin, saudaraku. Tidak ada yang kebetulan. Apapun yang saudara lewati, kesulitan dan pergumulan yang saudara alami, itu tidak secara kebetulan pada prinsipnya untuk Tuhan membawa kita sebagai orang-orang percaya ke negara ini. Dan tentunya kita datang dengan segala macam impian dan rencana dan kerinduan. Namun di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam pelaksanaan ini, dalam pergumulan ini kita banyak melewati pergumulan dan tantangan tentunya. Saya mengerti apa yang saudara alami karena saya juga mengalami yang sama pada waktu saya mulai pindah atau bersekolah ke negara ini tahun 80. But yet in the midst of all of this, saya berdoa dan saya selalu mencari kehendak Tuhan. Karena buat saya tidak ada masalah dimanapun kita berada, saudaraku. Asal kita tahu bahwa kita ada di dalam kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi walaupun saudara ke Australia, orang saudara dengar di sana lebih enak, atau di Eropa lebih enak, dimanapun saudara pergi, itu tidak menjadi persoalan. Asal kita tahu bahwa Tuhan bersama kita. Amin. Karena kalau kita berada dalam kehendak Allah dan kita tahu Tuhan bersama kita, enak saudaraku. Kita ada satu jaminan, ada satu keyakinan bahwa apapun yang terjadi, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Yesus Kristus. Di dalam pasal 28 yang akan kita baca, tidak semuanya. I'm not going to read all of the scriptures, the whole chapter, because of the time constraint. Tetapi saya akan bagikan beberapa pokok yang saya merasa akan kita dapat belajar, yang kita bisa dapatkan daripada pasal ini. So as I said before, sebagai gereja, I've been praying, Lord, what is it? Saya yakin bahwa gereja itu bukan hanya sekedar tempat untuk kita bertemu satu dengan yang lain, atau tempat untuk kita ngobrol dan just meet new people. No, I don't believe that's that church. Alright, saya nggak percaya itu adalah gereja secara keseluruhan, bukan. But gereja seperti firman Tuhan ada di dunia ini karena ada satu maksud Allah. Amin. Yesus berkata, aku akan membangun jemaatku di atas batu karang ini. Dan pintu alam maut tidak akan dapat menguasainya. So, the church exists for a purpose. Ada satu rencana Allah. Dan tentunya kita tahu bahwa gereja bukan bangunan tetapi manusia. Pribadi lepas pribadi yang Tuhan bangun. Dan Tuhan bentuk bersama-sama menjadi baiknya. So, I've been praying about this. Dan saya merasa bahwa ada satu hal sebagai gereja Indonesia di Amerika ini untuk kita perlu mengerti bahwa Tuhan ada maksud yang besar buat kita. Gereja, keberadaan kita di negara ini, keberadaan kita di tempat ini bukan menjadi bagian daripada masalah dunia yang ada saat ini. Betul saudaraku? Tetapi kita menjadi bagian daripada jawaban buat dunia ini. Karena gereja akan menjadi jawaban buat dunia ini. Amin. Dan kita sebagai umat Allah akan menjadi jawaban buat dunia ini. So,
I feel and I see in my spirit that something big is going on and it's about to happen spiritually. Secara rohani saya rasa bahwa dan saya melihat akan terjadi suatu kegerakan yang luar biasa di negara ini. Dan satu hal yang saya selalu rindukan dan saya selalu berdoa. Lord, saya tidak mau untuk melayani Tuhan hanya karena tugas atau hanya karena sekedar ke gereja. Tapi saya mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dan kegerakan Allah di akhir zaman ini. Saya berdoa itu menjadi kerinduan saudara. Amin saudaraku. Sehingga kehidupan kita ini tidak lewat begitu saja tanpa arti. Oke. Ada satu hal yang terjadi di negara ini yang kita tahu dengan pemilu yang barusan terjadi. Presiden yang sekarang terpilih lagi, saudaraku. Dan kita melihat bukan hanya secara moral terjadi suatu decline, suatu kemerosotan di negara ini. Karena sekarang sudah 50 juta bayi yang digugurkan. Mengerikan, itu negara Amerika. Bukan hanya itu saja, moral decline atau kemerosotan nilai-nilai moral, sudah disahkan pernikahan sesama jenis. Mengerikan, saudaraku. Nah, sebagai gereja, di manakah tempat kita dan di manakah peranan kita? Dan apakah yang sedang terjadi saat ini? Dan di dalam secara rohani, ada satu peperangan rohani yang dahsyat terjadi antara kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan. Dan sebagai gereja saya ingin untuk kita paling tidak sedikit saja kita mempersiapkan diri kita untuk mengalami dan terlibat dalam kegerakan Allah ini. Amin saudaraku. Is that alright? Is that okay with you? Ya, karena selama ini kita hanya mendengar tentang khotbah tentang berkat, khotbah tentang kemakmuran, khotbah tentang kedamaian. Tapi saya ingin bagikan kepada saudara, betul itu semua akan terjadi. Tetapi itu bukan menjadi fokus daripada kehidupan kita mengikut Kristus. Tuhan akan tambahkan itu semua. Kalau kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan terlibat dalam rencana Allah, maka semua yang kita perlukan Tuhan akan cukupkan. Itu sudah janjinya Tuhan. So, with that in mind, saya akan mengajak saudara untuk membaca pasal 28 ini. Beberapa ayat saja. Oke, jadi periokop daripada pasal 28, pasal 29, pasal 30 adalah mengenai Yerusalem yang dikepung oleh musuh, oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan ini akan menjadi satu gambaran buat kita sebagai gereja untuk kita mulai mawas diri dan mulai mengerti apa yang sebetulnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai gereja, untuk supaya kita siap mengalami dan terlibat di dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan dan akan kerjakan. Oke? Alright, mari kita mulai baca pasal yang ke-28 ayat yang ke-1 dulu. Celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah. Yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan. Ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki. Dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit,
Di atas lembah yang subur, nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masak duluan sebelum musim kemarau. Baru saja dilihat orang, terus dipetik dan ditelan. Pada waktu itu, pasal 28 yang kelima, Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian. Perhatikan, at that time the Lord will be the crown, a royal crown, dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya, priestly crown, dan akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan, the victor's crown, bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Saudaraku yang kekasih, sampai di sini terlebih dulu. Kita akan sedikit membahas apa yang barusan kita baca. Saudara, kalau saudara ke Israel, di sana itu kota Israel ini kecil. Bangsa Israel itu kecil. Oke, alright. So you help me out. Oke. Nah, kitab Yesaya ini ditemukan kurang lebih atau ditulis 750 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, scroll kitab Yesaya ini ditemukan di tempat yang namanya Qumran area, di mana itu dekat dengan laut Kota Mati. Dan di situ kalau boleh ditayangkan, saya kunjungi tempat ini, saya kaget sekali saudaraku. Ternyata memang betul banyak gunung-gunung dan juga ada Israel itu banyak bukit-bukitnya. Dan disitulah ditemukan kitab Yesaya. Jadi the scroll atau apa itu scroll itu apa ya? Apa namanya? Gulungan ya, gulungan kitab yang ditemukan di salah satu gua ini. Ini di Qumran dekat Laut Mati. Dan oke, silakan selanjutnya. Itu Laut Mati, saya lagi ngapung saudaraku. Jadi istri saya bilang, aduh saya pasti bisa berenang kalau di Laut Mati. Karena dia nggak bisa berenang. Nggak akan tenggelam. So pardon me for showing this. Alright. Jadi keadaan Yerusalem pada saat ini itu sama seperti apa yang digambarkan di dalam pasal 28 kitab Yesaya. Pasal 29 dan pasal 30. Bahwa Yerusalem atau Israel sedang dikepung oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Dan kalau saudara lihat, itu kelihatannya bangsa ini atau Israel kelihatannya adem ayem aja saudaraku. Tenang-tenang aja. Coba next slide. Laut Mediterranean itu tenang saudaraku. Saya pernah naik cruise, kalau saudara naik cruise kapal pesiar lewatin lautan Pasifik dan lautan Atlantik, saya jamin saudara pasti mual sehari. Pasti deh, karena apa? Ombaknya itu kencang. Ombaknya itu sangat kencang sekali. Tetapi kalau di Laut Mediterranean tenang. Tapi kalau saudara perhatikan, di situ ada satu kapal selam. Betul. Jadi negara Israel ini selalu siap siaga saudaraku. Mereka nggak pernah berhenti untuk bersiap siaga karena memang setiap hari mereka itu ditembakin terus oleh bangsa Palestina. Oke, next slide. Nah di sini baru saja kemarin hari Jumat, kemudian hari Sabtu saya ambil beberapa artikel di mana roket yang dilemparkan oleh Hamas itu dari Gaza itu kena atau mengarah ke ibu kota Israel yaitu Tel Aviv. Dan itu sebetulnya udah lama sekali nggak terjadi. Dari Tel Aviv mereka dari Gaza mereka mengebom ya, melemparkan roket dan menembakkan. Kena, tetapi dan bukan hanya ke Tel Aviv aja, tapi sekarang juga ke Yerusalem. Kalau saudara baca artikel hari-hari terakhir ini kemarin atau pagi-pagi ini saudara akan baca. Ya, selanjutnya di situ saudara melihat bahwa rocket fired from Gaza to Jerusalem.
Dan saya sempat untuk ke Yerusalem karena saya berhenti di kota Ashdod. Dan dari Ashdod ke Yerusalem itu kurang lebih 1 jam, 1,5 jam. Nah, Ashdod adalah kota pelabuhan. Nah, nanti saya akan kembali ke situ karena dari Gaza mereka melemparkan roket mereka ke Yerusalem. Nah, next slide, saudaraku, itu ke arah Yerusalem. Dan ini Yerusalem, tapi di balik daripada bukit itu, kalau di paling sana itu adalah Gaza. Jadi tidak terlalu jauh. Alright. Kemudian dari Gaza itu bangsa Palestina atau Hamas yang mereka ini percaya bahwa sebetulnya bangsa Israel itu tidak boleh eksis, tidak boleh ada. Mereka melemparkan roket-roket mereka dan terus menembakkan. Jadi akhir-akhir ini semakin gencar. Dan salah satu daripada roket mereka, saya baca kemarin hari Sabtu pagi, salah satu dari roket mereka itu menghantam coastal community of Ashdod. Right? Jadi Palestine militants, mereka launch a barrage of rockets at southern Israel. Dan 4 daripada mereka itu meledak di Ashdod. Saudaraku, Israel kecil negaranya, tapi sebetulnya bagus ya. Karena banyak pantainya. Okay. Dan dari Ashdod mereka juga menghantam atau melemparkan roket, menembakkan roket mereka ke Beersheba. Itu enggak terlalu jauh. Oke, next slide. Ini dari Ashdod ke Beersheba enggak terlalu jauh. Dan dari Ashdod sampai ke Beersheba itu ada satu namanya saudaraku, what is it called? It's a military base. Basis militer Israel. Oke. Silakan next slide. Nah, itu dia, saya sempat naik ke tanknya, Saudara. Dan ini salah satu military base mereka yang kena, yang kemarin lalu juga salah satunya kena di sini. So, saya pikir aduh untung saya udah pulang, Saudara. Kalau enggak bisa ikut perang. Karena menarik sekali, setiap warga negara bangsa Israel itu harus melewati training militer. Oke, jadi setiap warga negara adalah prajurit. Dan itu sangat indah gambarannya dengan gereja. Dengan tubuh Kristus, dengan orang percaya. Bahwa setiap orang percaya adalah prajurit Kristus. Saudaraku. Amin. Setiap orang percaya itu prajurit Kristus. Tunduk kepada komandan kita, Yesus Kristus. Every citizen is a soldier. Alright, saudaraku, apa yang terjadi dengan Yerusalem, dengan Israel pada saat ini? Next slide. Merupakan satu gambaran yang cukup sangat-sangat jelas sekali dengan keadaan gereja yang ada pada saat ini. Bahwa gereja kerajaan Allah saat ini sedang mengalami satu pertempuran yang luar biasa. Dan buat kita, panggilan kita sebagai orang percaya adalah kita harus mengerti bahwa kita terlibat dalam satu pertempuran iman di akhir zaman ini. Karena itu penting untuk kita mengerti Allah kita sebenarnya. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang kalah. Bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang sudah duduk di atas tahta kerajaannya. We need to understand who is on the throne. Dan kita tahu bahwa yang duduk di atas tahta saat ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menang atas kuasa dosa dan maut. Amin. Itu adalah komandan kita. He is our commander in chief. Dan khususnya di dalam keadaan-keadaan saat ini dan keadaan yang mendatang, kita sebagai umat Tuhan
harus mulai mawas diri. Dalam arti mawas diri, kita harus mulai mengerti dan melihat, this is the time. Inilah waktunya untuk saya tidak bisa main-main lagi dengan iman kekristenan saya. Ada amin, saudaraku? Mungkin ini a sobering message, tapi saya harus beritakan ini. Karena it's really deep in my spirit, dan hari Senin kemarin, I got confirmation. Saya sangat-sangat merasa diteguhkan kembali. Karena waktu Senin Selasa, saya menghadiri konferensi, leadership conference di San Fernando Valley. Dan semua pembicara, mereka mengatakan yang sama. Bahwa America is in a moral decline. America is losing the power of moral values. Mereka mulai kehilangan akan kuasa daripada nilai-nilai moral. Mana ada negara dulu? Mana ada, saudaraku, kalau saudara kesini tahun 90, tahun 80, tahun 95, tahun awal 2000 pun. Mana ada presiden mengesahkan pernikahan sejenis. You know, mungkin saudara nggak pikir, oh Pak, I'm fine with it. You know, kalau saudara berpikir demikian, maaf kata, saya merasakan dan saya kurang setuju karena berarti saudara cukup selfish. Sebab saudara tidak memikirkan akan generasi yang selanjutnya. Anak-anak saudara, cucu saudara, kalau Tuhan izinkan kita hidup melihat cucu kita. Tapi paling tidak anak saudara. Yang akan mengalami dan melewati pergumulan dan pertentangan dan pertempuran iman seperti ini. Bagaimana anak-anak kita dan anak-anak generasi yang selanjutnya, anak-anak kita sekarang pun akan mendapatkan suatu kuasa dan diperlengkapi untuk menghadapi tantangan seperti ini. Kalau kita sebagai orang tua atau sebagai yang lebih dewasa, mungkin sebagai kakak-kakak rohani, tidak menunjukkan dan tidak memberikan mereka contoh untuk berdiri di atas iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Mereka nggak bisa mengerti, saudara. Are you with me? We are in such a time, kita di dalam satu saat yang sangat-sangat kritis. Dan sebagai orang percaya, kita harus lebih mencari Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh dengar-dengaran dengan Tuhan. Belajar untuk melatih kepekaan telinga rohani kita untuk mendengar suaranya. Sehingga sebagai orang percaya, kita dapat berdiri teguh di akhir zaman ini. Ini sudah akhir zaman, saudaraku. Sudah nubuatan-nubuatan Alkitab itu sudah mulai digenapi. Baru kemarin saya dapat SMS, apakah ini betul? Tolong dicek. Ini saudara-saudara yang ahli teknologi semua ini ya, canggih semua. Bahwa mulai tahun depan, karena Obamacare sudah sahkan, jadi akan ada chip, betul? Atau apakah itu enggak? Enggak ya, berita terakhir apa, bukan? Yes, but it's only for the medical devices, untuk chipnya mulai dipasang ya? Apa? Yes. Nah, jadi untuk permulaan itu, mereka mulai memasang chip untuk medical devices. Karena medical devices kan kalau ditanam begitu langsung tahu type bloodnya apa ya, betul kan? Jadi bloodnya, tipe bloodnya apa itu langsung ketahuan. Jadi mereka nggak usah ambil darah lagi, saudaraku. Nah, ini ada satu permulaan yang cukup buat saya pribadi. Ini pendapat saya pribadi aja. Supaya kita nih lebih siap gitu loh, saudaraku. Supaya kita ini lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Enggak main-main lagi, saudaraku. Ada amin? Kalau dulu suka yang macam-macam, ini sekarang udah akhir zaman nih Tuhan nih. Gua enggak mau main-main lagi deh Tuhan. Ada amin, saudaraku? Haleluya. Jadi mereka katakan salah satu daripada
pembicara yang di dalam conference yang saya dengarkan, mereka kata bahwa God has actually warned America many times. Allah sudah memperingatkan negara ini, bangsa ini berkali-kali, saudaraku. Tetapi seperti bangsa Israel, bangsa ini tegar tengkuk. Dengan terjadi 9/11, terakhir Hurricane Sandy, it's not God's judgment in a sense that God hates his people, no. But it's a God's forewarning. Tetapi suatu peringatan Tuhan. Tahu maksud saya, kadang-kadang kita mengalami masalah, itu supaya kita ingat Tuhan. Setuju saudaraku? Kalau kita lagi senang, semua lagi happy, lagi pesta-pesta, sudah ingat Tuhan enggak? Mungkin ingat cuman bilang thank you Lord gitu aja. Tuhan terima kasih untuk segala berkat-Mu, baik. Kita gitu, saudara minum-minum lagi, saudara happy-happy lagi gitu kan. Ya. Tapi pada saat kita mengalami masalah, pada waktu kita melihat, my goodness, the next generation, anak-anak saya yang akan mengalami ini semuanya, aku harus perlengkapi mereka. Kalau mereka tidak melihat contoh iman kekristenan saya di dalam kehidupan saya sebagai orang tua, sebagai kakak rohani, sebagai mentor-mentor rohani, apa yang akan mereka bisa lakukan? Karena itu penting sekali. Kita sebagai yang lebih dewasa, baik secara umur atau secara rohani, puji Tuhan, kita harus mulai memikirkan untuk memperlengkapi akan generasi yang selanjutnya, anak-anak kita. Dan juga saya sebagai kepala tempat ini, saya percaya saya harus mempersiapkan dan memberitahukan hal ini untuk kita siap. Bukan supaya kita takut, tapi supaya kita siap, saudaraku. Orang yang siap untuk, saudara, saya kasih ilustrasi. Kalau saudara besok di sekolah nih misalnya, ada tes besok. Saudara takut gak kalau saudara sudah belajar dan sudah tahu topiknya? Enggak dong. Yang takut itu siapa? Yang gak siap. Ya kan? Satu yang takut itu yang gak siap. Yang takut itu yang bawa kerpean tuh. Dulu saudaraku bahasa Jawanya itu. Yang bawa contekan itulah. Itu takut itu saudaraku. Tapi kalau saudara belajar, saya pernah, teman saya itu pinter, dia belajar. Saya lihatin mah tenang-tenang aja. Happy-happy aja dia. Nah kita sebagai orang percaya, yang takut itu yang gak siap. Tapi kalau saudara siap, saudara gak takut. Malah saudara antisipasi. Karena apa? Saudara akan terlibat di dalam pekerjaan Allah yang luar biasa di akhir zaman ini. Amin saudaraku. Ada amin? Kita perlu siap. Sebagai gereja kita perlu siap, enggak perlu takut. Nah untuk persiapan ini perlu kita mengerti siapa yang bertahta saat ini. We need to understand that our God, Allah kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tetap bertahta di atas segala keadaan. Amin. Mungkin orang bilang, aduh kenapa dipilih lagi? Saya beritahu saudara, tidak ada pemimpin dunia ini yang tidak terjadi karena Allah tidak campur tangan. Allah tetap campur tangan di dalam setiap kehidupan bangsa dan negara. Karena sejarah manusia, ada orang mengatakan history is actually his story. History is actually God's story. Karena di dalam sejarah bangsa dan negara, tetap Allah mengerjakan dan menggenapkan rencananya sampai dia datang kembali. Dan saya beritahu saudara, kedatangan Tuhan Yesus sudah amat sangat dekat. Saya ingin saudara dapatkan ini supaya saudara ada sense of urgency. Sebab kalau kita tidak menerima dan menangkap dan memiliki sense of urgency, apa yang terjadi? Hidup kita akan enak-enakan, saudara. Betul. Hidup kita enak-enakan. Kalau saudara nggak ada tes besok, saudara belajar hari ini nggak? Kalau yang bebel belum tentu belajar. Belajarnya mungkin mau ulangan baru belajar, saudaraku. Jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Yang tidak mengerti akan peringatan Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Yang pertama kita perlu mengerti that God is still on the throne.
Regardless of what is going on in our world today. Pasal yang ke-28 ayat ke-5 dikatakan, ada 3 crown, ada 3 mahkota di situ yang dikatakan. Yang pertama adalah God becomes our royal crown. Haleluya. Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Dialah penguasa dan pencipta langit dan bumi. Jangan takut saudaraku, God is still on the throne. Amen. We don't need to be afraid. Dia tetap bertahta di atas segala keadaan. Yang kedua, He is our priestly crown. Yesus Kristus, Dia adalah pendoa syafaat kita. Di tengah-tengah kekrisesan saat ini, Jesus Christ is our intercessor. Dia berdoa buat kita. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 28. Karena itu sebagai gereja kita mulai harus berdoa syafaat. Artinya berdoa syafaat, intercede itu berdoa untuk orang lain. Maksudnya apa saudaraku? Berdoa supaya orang lain yang belum siap itu disiapkan. Orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus diselamatkan. Saudara tahu, kebanyakan kegerakan doa saat ini apa? Doa supaya saudara diberkati. Doa supaya masalah saudara diselesaikan. Itu bukan kegerakan doa yang Tuhan kerjakan di akhir zaman ini. Tuhan sedang mengerjakan suatu perkara yang luar biasa untuk mengajar umatnya mulai tidak memikirkan diri sendiri, saudaraku. Tetapi mulai memikirkan dunia ini. Memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang. Memikirkan orang-orang yang belum siap. Kita berdoa syafaat. Kita berdoa menangisi jiwa-jiwa mereka. Supaya mereka disiapkan. Dan umat Allah siap menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Amin saudaraku. Let me tell you this, when you do that. Kalau saudara mulai berdoa syafaat untuk orang lain. Mulai berdoa untuk kebutuhan orang lain. Apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara? Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Yang percaya katakan amin. Bukan berdoa untuk minta Tuhan berkati aku. Tuhan tolong aku. No. Kalau saudara mulai memikirkan orang lain. Tuhan akan memikirkan saudara. Ada amin saudaraku. Karena itu saya sangat senang sekali. Saya percaya gereja di tempat ini seperti ini. Karena buktinya mulai tahun ini kita mengadakan misi. Dan apa yang terjadi saudaraku? Jiwa-jiwa diberkati. Kehidupan saudara mulai diberkati dan Tuhan mulai dipermuliakan. Saudara, misi itu berarti memikirkan keberadaan orang lain. Itu misi. Dan apa yang saya lihat di tempat ini, saya sangat-sangat senang dan I'm very encouraged that this church involves in the mission work. Karena pekerjaan misi, saudaraku, saudara ingat, pekerjaan misi, berdoa syafaat untuk orang lain, itu berarti kita mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Siapa yang mau cepat bertemu dengan Yesus? Dalam arti kata, kerajaan Allah didirikan di dunia ini. Bukan cepat mati, bukan. Itu bukan maksud saya. Oke. Coba saya jadi ingat satu ayat. 2 Petrus pasal yang ketiga. Tolong saudara bacakan. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ini ada satu ayat yang sangat-sangat penting sekali. Berhubungan dengan apa yang kita katakan sekarang atau bicarakan saat ini. 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat ini dengan secara cepat. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan 12. Dikatakan demikian, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini berbicara mengenai akhir zaman bahwa semuanya akan hancur. Dalam arti kata terjadi perang dan kelaparan dan segala macam. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi saudaraku, ternyata sebetulnya ini semua terjadi karena umat Allah berdoa. Supaya Tuhan cepat
datang. Yang siap nggak takut. Melewati semuanya ini, yang siap nggak takut. Yang nggak siap takut. Tapi hari ini kita mau siap, saudaraku. Amin. Kemudian yang kedua, tadi sebagai priestly crown, Yesus sebagai pendoa syafaat kita, dia tetap berdoa buat kita. Jadi saudara jangan takut. Somebody loves you, he's praying for you. Apapun yang saudara lewati saat ini, Tuhan berdoa buat kita. Yang ketiga, dia menjadi mahkota kepahlawanan. He becomes our victor's crown. Yesus Kristus sudah mengalahkan dunia ini. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan demikian. Dan victor's crown ini saudaraku ada hubungannya dengan Olimpik. Kalau saudara bertanding, ya Yesus sudah menyelesaikan pertandingannya. Kita ini dalam satu perlombaan. Kita perlu untuk bertanding dan menyelesaikan di dalam pertandingan iman kita. Nah ini di kota Athens ya, itu kok nggak kelihatan di sini ya, agak gelap. Ini di kota Athens, saya ambil satu gambar, di situ ada satu patung. Sudah kelihatan nggak patungnya ya? Kelihatan nggak patungnya? Ada patung nih saudara. Nih. Ini ada patung nih. Tuh, nggak kelihatan ya? Di tengah kota, itu di jalan besar kota Athena, ada patung gelas. Jadi patungnya itu terdiri dari kaca yang kayak dicoret-coret begitu saudara. Jadi kacanya ini berbentuk orang sedang berlari. Dan dia berlarinya itu menuju ke arah sana. Oke. Karena menunjukkan kalau Olimpik itu maraton, mereka sampai ke Stadium Olimpiade ya. Jadi itu ada satu patung di situ, nggak kelihatan ya. But anyway, udahlah percaya aja deh ada patung. Ya, jadi ini Paulus juga memakai ilustrasi yang sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Oke, jadi pasal 1 Korintus pasal yang ke-9 Paulus memakai ilustrasi yang sama. Seperti atlet yang berlari untuk mendapatkan mahkota kemenangan. Demikian juga Yesus Kristus sudah menang bagi kita. Dan kita pasti menang di dalam Tuhan. Amin. Saya rindu dan saya berdoa untuk kita menyelesaikan pertandingan iman kita sampai akhir. Saudaraku yang kekasih, yang pertama, we need to understand who is on the throne. Allah kita bertahta, yang ditahta, yang bertahta saat ini di tengah-tengah kegelapan dunia dan krisis dunia adalah Allah Tuhan kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua yang kita akan belajar di sini adalah mengerti bahwa Allah sedang membangun kita sebagai gerejanya, sebagai baitnya untuk dia boleh tinggal di dalam kehidupan kita. Next slide. Understanding that God is building us to become His temple. Saudaraku, di dalam pasal yang ke-28, kalau saudara terus membaca sampai ayat ke-15, saudara akan melihat di situ bahwa firman Tuhan berkata, sudah kuletakkan di Sion batu penjuru, sebagai batu penjuru I have laid in Zion a cornerstone. Dan cornerstone itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Batu itu diletakkan supaya bangunannya, segala batu-batu yang lain itu didirikan menurut batu penjuru itu. Dengan kata lain, God is building us to become His temple. Saya nggak sempat untuk, saya lupa untuk slideshow yang Wailing Wall dan tunnel, lorongan di bawah mana mereka sedang membangun bait Allah saat ini, dan mereka sudah hampir selesai, saudaraku, sedang dipersiapkan. So, kedatangan Tuhan Yesus sudah amat sangat dekat. Mari kita siapkan diri kita. Amin, saudaraku. Understanding God is building us.
Maksudnya apa? Sebagai bangunan, kehidupan umat orang percaya itu tergantung atau terikat satu dengan yang lain. Hidup ini ada karena ketergantungan semuanya, saudaraku. Saudara nggak bisa katakan, aku bisa hidup sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa aja. Bukan berarti saudara hidup sendiri itu mengatakan demikian, aku hidup sendiri, aku nggak perlu siapa dan aku nggak perlu apa-apa. Nggak bisa. Karena hidup ini Tuhan sudah ciptakan untuk supaya kita terikat. Satu dengan yang lain. Karena itu ada ekosistem, ya kan? Keterikatan. Jadi ini seperti gambaran bahwa kehidupan kita sebagai umat Allah itu terikat satu dengan yang lain. Mengapa? Karena di dalam keterikatan itulah, di dalam kebersamaan ada kekuatan. Kalau sendiri nggak ada kekuatan, saudaraku. Amin. Kita dibangun sama-sama. Saudara, kalau saudara melihat pohon sequoia, redwood, yang pernah ke sequoia, saudara bisa lihat di situ adalah salah satu pohon yang sangat tinggi dan sangat besar. Tapi kalau saudara perhatikan sistem akarnya, itu sistem akarnya dia nggak jauh ke dalam. Tapi sistem akarnya dia itu ke samping. Jadi dengan redwood yang lain yang begitu tinggi, yang begitu besar, akar mereka itu saling terikat dan terjerat, saudaraku. Jadi kalau ada badai, mereka saling menguatkan. Bukankah itu indah? Satu gambaran gereja. Satu yang sakit kita saling memperhatikan. Ada di antara kita yang sakit saat ini dan saya melihat kasih Allah begitu luar biasa. Ada yang bawakan makanan, ada yang datang hanya untuk jaga, ada yang datang hanya untuk just being there, ada yang datang untuk berdoa. Bukankah itu suatu keterikatan yang indah? Believe me, God is building us to become His temple, di mana Dia boleh hadir di tengah kita. Amin, saudaraku. Dan keadaan yang seperti ini, keterikatan seperti ini akan menarik orang-orang di luar sana. Because why? The world needs to see Jesus in His people. Through His people. Dunia perlu melihat akan Kristus di dalam kehidupan umatnya. Our life is interconnected. Next slide dikatakan. Hidup kita ini tergantung satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, saudaraku, poin yang ketiga yang saya bagikan kepada saudara di akhir zaman dalam peperangan dan dalam keadaan yang kritis ini, I still believe that God is fulfilling His purpose in this world today. Saya percaya bahwa rencana Allah tetap disempurnakan. Amin. Rencana Allah nggak bisa gagal. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau terlibat dalam pekerjaan Allah ini? Gereja yang tidak terlibat dalam pekerjaan Allah akan terus ribut, terus berkelahi, terus saudaraku. Tapi kalau kita terlibat dengan pekerjaan Allah dan melihat apa yang Allah kerjakan di tengah kita untuk menggenapkan rencananya di dunia ini, apa yang terjadi? Kita akan melibatkan dan menerjunkan diri kita untuk terlibat dalam pekerjaannya. Amin. Kita adalah lanjutan daripada kitab para rasul. Haleluya. Tuhan mengerjakan rencananya, tetap memurnikan dan menyempurnakan rencananya. Karena saya percaya bahwa kitab para rasul itu tidak selesai pada waktu Alkitab ditulis. Kenapa ditulis kisah para rasul? Karena kita melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sampai saat ini. Yang mau katakan amin. Kita adalah bagian. Dan kita terus menulis kisah para rasul itu. Mungkin saudara katakan, Pak, saya bukan rasul. Tapi itu murid-murid Tuhan yang melakukan pekerjaannya. Dan ini adalah gambar, saya lupa nih di mana nih. Tapi di salah satu Greek Island, di salah satu pulau-pulau di Yunani. Ini adalah gereja yang didirikan oleh murid-murid Rasul Paulus. Jadi waktu Rasul Paulus itu pergi ke Asia Minor,
Waktu dia pergi menginjil ke Italia, ke Kroasia, ke Asia Minor, ke Turki. Itu dia murid-muridnya melanjutkan pelayanannya dan mendirikan gereja ini, saudaraku. Ini adalah gereja yang didirikan oleh 2 murid daripada Rasul Paulus. Indah ya. Saya rindu kita menjadi tetap terlibat menjadi kelanjutan kisah para rasul. Cuman kitab para rasul itu enggak ditulis di Alkitab nih sekarang. Ditulisnya di surga, saudaraku. Sekarang bukan di dalam Alkitab, namanya kitab kehidupan. Haleluya, kitab kehidupan. Apakah saudara mau kisah apa yang saudara lakukan itu ditulis di dalam kitab kehidupan? Saya mau, saudaraku. Saya rindu. Mari sebagai gereja Tuhan, saya ajak saudara bersama-sama untuk terlibat dalam hal ini. Allah terus menggenapkan rencananya karena dia tidak pernah kehilangan idea. Next slide. Ini adalah apa ini saudaraku? Next slide, ini adalah Taman Getsemani. Waktu saya datang, saya lihat, loh Taman Getsemani ternyata kecil ya. Kecil saudaraku. Dan banyak pohon zaitun itu. Jadi kemarin saya waktu datang, saya lihat, aduh pohon zaitun di depan rumah saya, aduh luar biasa. Karena arti daripada Getsemani is the wine press, tempat pemerasan anggur. Karena di sinilah darah Kristus, darah Yesus tercurah. Sebelum dia disalibkan, dia bergumul di dalam doa. Darahnya tercurah. Tuhan gak pernah kehilangan atau kehabisan akal. Dia tetap ada cara. Dia tetap ada jalan, saudaraku. God never runs out of ideas. And we can get ideas when we pray. Amin. Waktu kita berdoa. Waktu kita berdoa. Bukan waktu kita berdosa. Tapi kita berdoa, kita dapat ide dari Tuhan. Kalau berdosa dapat ide dari setan, saudaraku. Saya akan akhiri dengan satu ilustrasi. Seorang artis painter. Dia tahu banget tentang lukisan-lukisan yang ada di dalam satu museum. Dia berteman dengan seorang yang juara catur dunia. An artist, his friend is an international champion, international chess champion. Okay. Jadi temannya artis dia bawa, dia jelasin semua lukisan kepada temannya yang juara catur dunia ini. Dari satu lukisan dia terjelaskan dan temannya ini mengangguk. Lewat terus sambil jalan lukisan satu kepada lukisan yang lain. Satu saat mereka berhenti di satu lukisan. Dan temannya artis ini mulai menjelaskan. Ini lukisan ini bagus sekali. Dan lihat. Memang pelukisnya luar biasa. Sempurna dan apa yang dia lukiskan itu betul-betul indah dan benar. Kemudian si artis ini, teman yang seniman ini, dia melanjutkan perjalanannya mau ke tempat lukisan yang lain. Tetapi temannya yang juara catur dunia ini mengambil tangannya dan katakan, "You ingat gak? Saya ini juara catur dunia." Dia bilang, "Ini lukisan salah." Katanya. Temannya bilang begini, "Gak bisa dong, ini betul, ini bagus." Karena di situ digambarkan, dilukiskan catur, 2 orang berhadap-hadapan dan dikasihin judul di situ, checkmate. Skakmat, udah gak bisa jalan lagi. Dan satu pemainnya sambil begini, menunduk begini, saudaraku. Dan satu pemain yang lain sambil tertawa. Checkmate. Teman seniman dia katakan, "Ayo kita jalan." Si juara catur dunia ini dia katakan, "Gak bisa, ini salah." "Mana salahnya? Gak mungkin, ini benar."
Temannya bilang, "You ingat nggak saya ini siapa? Saya ini juara catur dunia." Ini gambar salah. Karena saya lihat di sini rajanya nggak skakmat, nggak checkmate. Saya lihat di sini rajanya masih bisa mengambil satu langkah untuk tidak checkmate. Temannya bilang, kamu ada-ada aja, udah ini benar. Ingat saya ini juara catur dunia. Dan dia katakan, the king, rajanya masih ada jalan keluar. Jadi gambaran, jadi lukisan ini salah. Karena ternyata pemain yang tertawa tadi adalah gambaran dari si iblis yang mukanya menyeramkan. Jadi lukisan itu menggambarkan iblis menang, checkmate. Tetapi juara catur dunia mengatakan rajanya enggak checkmate. Rajanya masih ada satu langkah lagi. Haleluya. Ngerti saudaraku? Iblis pikir sudah checkmate. Tetapi gereja Tuhan punya raja di atas segala raja. Yang masih selalu ada jalan keluar dalam hidup kita. Amin saudaraku. The king still has one more move. Satu langkah lagi. Dan inilah yang Tuhan akan kerjakan. Kegerakan rohani yang luar biasa. Di mana akan ada tuaian jiwa-jiwa yang terakhir. Untuk mereka mengalami kasih Kristus. Penuaian akhir zaman. Dan sebagai gereja kita harus siap. Untuk menerima tuaian jiwa-jiwa ini. Yang mau katakan amin.